syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wa istalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du. Segenap jamaah majlis hifdzul amal, berkhusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para ustadz dan para hujjah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labid surah Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, 'anil khamri, dari khamar, wal maisiri, dan judi, dari arak dan judi. Ai antanawulihima, maksudnya dari mengambil atau melaksanakan keduanya. Qul fihima, katakanlah wahai Muhammad, fihima, di dalam khamar dan maisir, di dalam khamar dan judi, ai fi ta'atihima, dalam transaksi khamar dan juga mengkonsumsi khamar dan juga transaksi judi, itu ithmun kabirun, ada dosa yang besar. Ai azimun, maksudnya dosa yang agung, ba'da tahrimi, setelah diharamkan. Lima yahsulu bisababihima, karena sesuatu yang bisa hasil, bisa terjadi bisababihima, sebab khamar dan maisir, minal mukhassamati, yakni permusuhan, wal musyatamati, dan caci maki, wa qaulil fahsyi, dan juga ucapan buruk, wa itlafin lil amwali, dan merusak harta, bangkrut. Wali annal khamra, dan sungguhnya khamar itu maslabatun lil uquli, menghilangkan akal. Allati hiya qutbud dini wad dunya, yang akal tadi adalah kutub atau porosnya agama dan dunia. Wa qara'a Hamzatu wal Kisaiyu, dan membaca Imam Hamzah dan Kisai bacanya kathirun, bukan ithmun kabirun tapi ithmun kathir, bisa ilmu salasati, dengan ta yang bertitik 3. Itu ditulis bisa ilmu salasati dengan ta, udah tahu ta pakai musalasah lagi ya, ta yang bertitik 3. Ini ulama-ulama menyebutkan seperti ini supaya nggak keliru. Kalau disebut bisai, ta-nya hilang misalnya, titiknya hilang, walaupun titiknya hilang tetap ada al-musalasati, dijaga-jaga. Ya berarti yang titik 3, misalnya bisa ini titiknya hilang tapi ada al-musalasati, oh berarti sa udah. Nah begitu juga kata kabir di sini juga, kabir dibaca kathir, kabir dibaca kathir. Ulama menyebutkan asa al-musalasah itu supaya jaga-jaga. Soalnya dulu pernah ada saudara bil habbati sauda, kemudian dibaca bil hayyati sauda. Orang ngaji kata gurunya bil hayyati sauda, dengan ular hitam katanya. Cari obat apa aja itu dengan ular hitam. Hayyah itu ular. Ula. Ya ula. Berobatlah kalian, tadawau bil hayyati sauda. Gara-gara titiknya tambah 1, ada telur cicak situ. Ada tai cicak. Jadi dibacanya bukan habbah, dibacanya hayyah. Berobatlah kalian dengan bil hayyati sauda, dengan ular hitam. Ada santri yang siainya bacanya begitu, santrinya saking percayanya cari ular hitam, bukan yang sembuh malah mati dia. Harusnya itu bukan hayyah tapi habbah, gara-gara titiknya kelebihan. Nah ini juga bisa ilmu talata, berjaga-jaga supaya titiknya benar-benar 3, maksudnya tak. Sebagian ulama qiraat diantaranya Hamzah dan Kisai membacanya fihima ithmun kathir, bukan ithmun kabir tapi ithmun kabir, ithmun kathir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan maisir. Khamar itu minuman yang memabukkan, minuman yang terbuat dari anggur atau korma atau bahan-bahan apapun yang punya potensi memabukkan. Mereka bertanya. Dan juga maisir. Maisir itu dari kata yusr, inna ma'al usri yusro. Apa artinya yusro Pak? Kemudahan. Kenapa judi disebut sebagai kemudahan? Gampang dapatnya, tapi gampang juga belangkangnya. Habis. Tapi memang mendapatkan keuntungan paling gampang dari situ, dari maisir. Sebelum diharamkan, maka mereka tanya bagaimana hukumnya khamar dan maisir. Orang-orang Arab pada waktu itu bertanya tentang khamar
karena kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kemarin di ayat sebelumnya itu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Jahash, itu berhasil merampas harta rampasan perang dari kafir Quraisy, Sariyah. Nah, ini diantaranya isinya khamar, isinya minuman keras. Gimana ini, masih boleh apa enggak? Nah, katakanlah wahai Muhammad, di sana di dalam judi maupun dalam khamar itu ada itsmun kabir, ada dosa yang besar. Ada dosa besar, tapi juga wa manafi'ul linnas, ada juga manfaatnya. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat objektif. Kalau dibilang ada manfaatnya, ada manfaatnya, tapi tetap itsmun kabir, ada dosanya juga. Manfaatnya apa? Manfaatnya, kalau tadi itsmun kabir itu ada dosa besar. Kenapa dosa? Karena itu bisa menyebabkan permusuhan, bisa menyebabkan caci maki, rusaknya harta, habis semuanya gara-gara judi. Demikian juga khamar bisa menghilangkan akal. Orang kalau udah mabok hilang akalnya. Yang tadinya pelit jadi bares. Orang mabok apa aja dibagi. Tapi jika mabok itu akalnya hilang. Orang kalau mabok udah nggak bisa bedain mana bini mana ipar. Boro-boro ipar, mertua aja kadang-kadang nggak bisa bedain sama dia. Namanya hilang agama, hilang akalnya. Bisa menghilangkan akal nih khamar. Padahal akal itu pokok dari agama. Demikian juga dari dunia. Karena akalnya hilang, dunianya bisa rusak. Demikian juga agamanya rusak. Ini sebab kenapa dalam khamar, dalam judi ini ada dosa besar, karena memang banyak yang negatifnya. Tapi juga disebutkan ada manfaatnya. Al-Quran objektif, memang ada manfaatnya. Apa qabla tahrimi, sebelum diharamkan memang ada manfaatnya. Bitijarati, dengan perdagangan, fiha, dari khamar dan maisir, wabil ladzati, dan juga dengan kelezatan, wal farahi, dan kebahagiaan, wa tasfiyatil launi, dan bersihnya kulit, wa hamlil bakhili, dan juga mendorong orang yang bakhil, orang yang pelit, alal karami, supaya jadi dermawan, wa zawalil hammi, dan menghilangkan kesedihan, wa hadmit tu'ami, dan mencerna makanan, wa taqwiyatil ba'ati, dan menguatkan ba'ah. Ba'ah itu mayastati minkumul ba'ah. Ba'ah itu kawin, ba'ah. Wa taqwiyatil ba'ati, dan memperkuat kawin. Kawin mulu kalau sama khamar tuh. Kalau minum khamar pengen kawin mulu. Wa tasji'il jabani, dan juga membuat berani orang yang pengecut, fi syurbil khamri, karena meminum khamar. Wa isabatil mali bila kadin, dan juga mendapatkan harta bila kadin, tanpa kerja keras, fil qimari, dalam undian judinya nih. Ayil mubalaghati bi akhdil mali, maksudnya dengan sungguh-sungguh mengambil harta, fi anwa'il la'bi, dalam berbagai macam permainan. Ada dosanya dalam khamar dan maisir, dalam khamar dan judi. Tapi ada juga manfaatnya sebelum diharamkan. Ayat ini turun sebelum diharamkan, karena Al-Quran itu, saudara, turunnya secara bertahap, nggak sekaligus. Bitadarruj, at-tadarruj bil ahkam, atau penetapan hukum yang sifatnya bertahap dalam menetapkan hukum. Jadi nggak langsung diharamkan. Ayat ini belum diharamkan, baru disebutkan ada dosa besar di sana, tapi belum haram. Ada dosa besar, tapi ada manfaatnya dalam arak dan dalam judi. Disebutkan tadi di situ manfaatnya banyak di situ, diantaranya bisa menghilangkan kesedihan. Ya, tapi begitu udah habis alkoholnya, ya sedih lagi aja, balik ke dunia nyata dia. Manafi'ul linnas. Wa itsmuhuma, tetapi dosa dari khamar dan maisir ba'da tahrimi, setelah diharamkan, itu akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaat judi dan arak qabla tahrimi, sebelum diharamkan. Wa quri'a aqrabu, ada yang membaca wa itsmuhuma aqrabu min naf'ihima, aqrabu min naf'ihima, ada yang membaca bukan akbaru tapi aqrabu. Qala al-mufassirun nazalat fil khamri arba'u ayatin. Jadi meskipun ada manfaatnya, tapi khamar dan judi, arak dan judi ini lebih besar dosanya dibanding manfaatnya. Hadirin sekalian,
ini manfaat atau tidak manfaat. Pilihan-pilihan kita itu dibagi menjadi 3 model. Model yang pertama, pilihan berdasarkan enak nggak enak. Enak nggak enak. Kayak bocah. Bocah itu kalau disuruh milih enak sama nggak enak, pasti pilih yang enak. Disuruh milih es krim sama brotowali. Jamu namanya brotowali ya? Iya. Yang pahit apa lagi Bang Pian selain brotowali? Kopi. Suruh es krim sama brotowali. Bocah pilih yang mana tuh? Es krim. Enak dan gak enak. Pilihan itu yang paling dasar atau yang paling awal pemula biasanya memilih berdasarkan enak gak enak. Coba deh makan es krim terus, sakit tuh bocah. Nah, pilihan yang kedua lebih matang lagi usia seseorang, maka pilihannya bukan berdasarkan enak tidak enak, tapi berdasarkan manfaat atau enggak manfaat. Ada gunanya, ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya. Orang dewasa makan es krim, ini bukan manfaat, malah yang ada pada pilek. Yang mendingan brotowali. Orang dewasa udah mulai ngerti tuh. Jadi manfaatnya antara es krim sama jamu itu lebih manfaat mana Pak? Kalau orang dewasa lebih manfaat jamu berdasarkan manfaat atau tidak manfaatnya. Nah, satu lagi ada pilihan-pilihan yang tidak berdasarkan itu, tidak berdasarkan manfaat atau tidak manfaat, dan juga tidak berdasarkan model yang pertama enak atau nggak enak, tapi berdasarkan bimbingan Allah. Pilihan ini haram, udah mau kita tahu rahasianya atau enggak dalam keharaman itu, pokoknya tinggalin yang namanya haram. Ini wajib, mau kita tahu hikmahnya kenapa diwajibkan atau enggak, pokoknya ta'abbudi aja, pokoknya ngikut aja. Jadi enggak perlu direka-reka dan enggak perlu dinala-nala apa yang maksudnya wajib, apa yang maksudnya khamr itu haram, enggak perlu direka-reka, nurut aja. Itu namanya pilihan berdasarkan pilihan Allah. Nah, ayat ini juga menjelaskan walaupun ada manfaatnya, namun orang Islam, orang mukmin hendaknya mendasarkan pilihannya dengan pilihan Allah atau dengan bimbingan Allah, bukan dengan berdasarkan manfaat atau nggak manfaat. Kalau dibilang manfaatnya, iya banyak manfaatnya. Khamr buka lapangan kerja ya. Di sini kan disebutkan nih, bitijarah. Kalau dengan perdagangan itu membuka lapangan kerja. Yang bikinnya ada berapa tenaga kerjanya, belum nanti penyalurnya, belum nanti yang bawain ke pasar. Kan banyak tenaga kerjanya itu, menghasilkan lapangan kerja untuk orang-orang yang memang pengangguran. Tapi tetap meskipun menghasilkan lapangan kerja, meskipun banyak manfaatnya, maka pilihan orang Islam, orang mukmin, orang beriman jangan hanya berdasarkan manfaat atau tidak manfaat. Meskipun banyak manfaatnya, tapi kalau udah ada pilihan dari Allah, haram ya haram udah. Nah, semua yang kita kenal dalam syara, dalam syariat, 5 pilihan itu, itulah pilihan yang Allah peruntukkan untuk kita, yang Allah rumuskan buat kita. 5 itu, yaitu wajib, lawannya haram, sunnah lawannya makruh, tengah-tengahnya ada mubah. Mubah itu pilihannya, pilihan-pilihannya, dan nggak perlu mikir ini kenapa makruh, kenapa sunnah, ikutin aja. Karena dasar dari semua pelaksanaan ajaran agama itu dasarnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya ibadah aja dan nurut. Walaupun saudara memang ada aspek ta'akuli atau kita bisa menalar kenapa harus diharamkan khamar. Oh, karena banyak, contohnya yang seperti ini, karena banyak kemadharatan di situ, bisa ada permusuhan dan lain sebagainya. Memang bisa dilarang, tapi awal sekali untuk orang Islam ketika diperintahkan laksanakan, nggak perlu tanya ada apa di situ. Ketika dilarang tinggalkan, nggak perlu tanya ada apa di situ, kenapa dilarang. Dan itu lebih keren saudara, lebih keren. Itu artinya nurut banget sama Allah, nurut. Kita punya bocah, punya pembantu, kalau kita suruh angkat nih, ini beresin nih ceret, beresin gelas. Kalau langsung diangkat, terus dirapihin sama dia, itu keren tuh pembantu yang begitu. Tapi kalau ada pembantu, emang kenapa Tuhan? Kira-kira dongkol nggak kita suruh begitu? Emang kenapa Tuhan?
Nah, kenapa harus diberesin? Udah lu kerjain aja. Nah besokannya disuruh beresin tuh ceret, beresin tuh nampan, angkat-angkatin. Emang kenapa Tuhan? Itu di dalam ceret ada duitnya, di bawah ceret ada duitnya, di bawah nampan juga ada duitnya. Oh gitu Tuhan, ya saya ambil. Kerenan yang begini, yang kedua apa yang pertama tadi? Kerenan yang pertama apa yang kedua saudara? Yang pertama, karena yang kedua sebabnya karena selain tuannya, selain yang nyuruh. Sebabnya apa? Ada duitnya. Tapi yang pertama nurut aja, mau ada duitnya kagak orang yang nyuruh tuannya, yang nyuruh majikannya, dia berangkat aja udah dilaksanakan. Demikian juga dalam ibadah, dalam pelaksanaan syariat itu yang paling utama ta'abbudi, nurut aja. Nah pilihan-pilihan ini memang berlaku, ada manfaat atau enggaknya. Namun yang paling tinggi adalah pilihan berdasarkan pilihan Allah. Kalau Allah bilang haram, tinggalkan. Allah bilang wajib, kerjakan. Yang 5 itu adalah pilihan-pilihan Allah. Qala al-mufassiruna, para ulama tafsir berpendapat nazarat fil khamri arba'u ayatin, turun dalam urusan khamar atau dalam perihal minuman keras ada 4 ayat. Nazala bi Makkah, turun di Mekah. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan dari buah anggur dan juga dari buah korma dan anggur, tattakhiduna minhu sakaron, kalian membuat darinya sakaron yang memabukkan, warizqan hasanan, dan juga rizki yang baik. Jelas di sini tentang khamar memang ada yang terbuat dari anggur dan ada yang terbuat dari korma. Itu bisa dijadikan sebagai rizki dan juga bisa dijadikan sebagai minuman keras. Sakar itu memabukkan. Wa kanal muslimuna yashrabunaha, dan orang-orang Islam pada waktu itu masih minum. Wahiyya halalun, waktu itu masih halal lahum untuk mereka. Masih halal nih ayat ini. Ketika turun ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana, dan dari buah-buah korma dan anggur kalian boleh membuat minuman keras dan boleh mengambil rizki yang baik dari situ semua. Berarti masih boleh, masih halal. Sebagian orang Islam masih minum. Namun thumma inna Umar wa Mu'adhan wa nafar minas sahabah, tapi kemudian Sayyidina Umar, Mu'adh bin Jabal, dan juga sekelompok orang dari sahabat, minhum Sayyiduna Hamzah, yaitu antara lain Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, wa ba'dul ansori, dan sebagian kaum Ansor, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aftina fil khamri wal maisiri, berikanlah kami fatwa tentang minuman keras dan judi. Fa innahu madhhabatun lil akli, karena itu dua-duanya bisa menghilangkan akal. Maslabatun lil mali, dan juga bisa merusak harta. Fa nazala fihima qauluhu ta'ala, maka turunlah tentang khamar dan maisir, tentang arak dan judi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas, katakanlah wahai Muhammad, fihima itsmun kabirun, dalam judi dan arak itu ada dosa besar dan ada manfaat untuk manusia. Fasyaribaha qaumun, maka meminumnya qaumun, satu kaum, watarokaha akhurun, dan meninggalkanlah akhuruna sebagian lain. Itu mada, kemudian ngundang siapa? Abdurrahman bin Auf, nasan, orang-orang, minhum, dari mereka, fasyaribu wasakaru, maka mereka minum dan mereka mabuk. Faqama ba'duhum, lalu berdiri sebagian mereka, yusolli, salat, imaman, sebagai imam. Faqara'a, lalu dia membaca, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun bihadfilah. Dia baca al-kafirun tapi lafadznya wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah, bihadfilah, dengan membuang huruf la. Fanazalat, maka turunlah la taqrabus sholata wa antum sukara. Turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian janganlah kalian mendekati salat wa antum sukara, sedangkan kalian masih dalam keadaan mabuk. Faqalla, lalu sedikitlah, man syaribaha, orang yang meminumnya. Ini ada beberapa tahap. Tahap pertama masih halal. Wa min thamaratin nakhili tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Sebagian dari kurma dan anggur itu ada yang boleh dibuat sebagai
memabukkan dan rizki silakan, masih halal. Maka orang-orang Islam pada waktu itu masih minum, masih memang belum turun ayat haram, belum, masih minum. Tapi ada yang cepat dan tanggap, Sayyidina Umar diantaranya, Mu'adz bin Jabal, dan juga Sayyidina Hamzah. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini gimana urusannya nih, judi sama arak. Ini judi merusak harta benar-benar, kata para sahabat. Demikian juga arak, ini merusak akal. Gimana ya Rasulullah? Rasulullah diam sebentar, maka turun ayat ini yang sedang kita bahas. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka tanya, wahai Muhammad, tentang judi dan minuman keras. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa di dalam keduanya, judi maupun minuman keras, itu itsmun kabirun wa manafi'u linnas, ada dosa besar tapi ada manfaat juga. Apakah sudah haram? Belum haram, belum ada keharaman. Maka sebagian masih ada yang minum, walaupun sebagian udah mulai ngerem, udah berhenti, udah udah nggak kayak dulu lagi, udah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, pada suatu hari ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini orang kaya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ngundang orang-orang, kemudian minum di rumahnya, mabok semuanya, saudara. Setelah mabok, sebagian dari mereka ada yang bangun, yang mungkin model-modelnya kayak Bang Doni gitu. Dia bangun langsung ke pengimaman, gelar sejadah, Allahu Akbar, masih mabok. Mulutnya masih bau. Ya, kalau orang sini kan masih ada asap hamsunya. Allah, ada asapnya masih ada. Kalau ini mulutnya masih bau, masih mabok. Kemudian baca Fatihah selesai, baca kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. Itu udah dihilangin la-nya. Kalau udah dihilangin la-nya, fatal, saudara. Kayak la ilaha illallah, dihilangin la-nya. Harusnya tidak ada Tuhan selain Allah, ini malah Tuhan selain Allah. Wahai Tuhan selain Allah, malah parah dihilangin la-nya. Demikian juga kuliah. Wahai katakanlah orang-orang kafir, kuliah ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun. Dihilangin la-nya sama orang ini, mabok, dia nggak pakai la. Wahai orang-orang kafir, aku menyembah yang kalian sembah, mabok dia. Aku menyembah yang kalian sembah, parah ini, udah parah. Maka fanazalat, turun ayat ini, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau sholat sedangkan engkau masih dalam keadaan mabuk. Maksudnya kalau sholat, ya, kalau mau sholat biar sadar dulu. Sejak saat ini, menurut satu riwayat lain, sejak saat ini para sahabat kalau pengen minum-minum, ntar habis isya. Habis isya kan panjang tuh, nggak ada waktu sholat. Nah, kalau minumnya habis maghrib nggak beres dah pokoknya. Atau minum habis zuhur, ada deket-deket asar lagi, wah udah baca kuliah udah dihilangin aja lahnya. Maka milih waktunya habis isya. Para sahabat udah mulai pilih waktu, tapi belum haram. Tapi sudah mulai sedikit orang yang minumnya, sudah mulai berkurang. Orang-orang yang meninggalkan khamar ini sudah mulai agak banyak, dan yang minum sudah mulai sedikit. Tsumma jitama qaumun minal ansor, kemudian kumpullah satu kelompok orang dari sahabat Ansor, wa fihim Sa'd bin Abi Waqqas, dan diantara mereka itu ada Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas ini bukan Ansor tapi Muhajirin. Falamma sakaru waftakharu wa tanashadu al-asy'ara, maka ketika mereka mabuk, mereka berbangga-banggaan, wa tanashadul asy'ar, mereka mendendangkan syair, mendendangkan puisi-puisi, hatta ansyada Sa'dun, maka sehingga saat mendendangkan syair-syairan, satu puisi, fihi hijaun lil ansor. Dalam puisi itu hijaun ada olok-olok atau ada sindiran lil ansor, untuk kaum Ansor. Fadorobahu ansoriyun, maka memukullah akan saat siapa Ansoriyun, seorang sahabat Ansor, dipukul Sa'd bin Abi Waqqas oleh seorang Ansor. Bilahya Bairin, Lahya Bair ini satu daerah atau satu kawasan dekat Madinah, situ namanya Lahya Bair.
dipukul di situlah ya bayar. Fashajjahu syajjatan mudihatan. Maka orang tadi memecahkan atau merobek syajjatan mudihatan dengan robekan yang dalam. Syajjatan mudihatan itu robek sampai kelihatan tulangnya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipukul sampai kelihatan tulangnya. Fasyaka ila Rasulullah, maka dia mengadu kepada Rasulullah. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang hukum khamr ini bayanan syafian, dengan penjelasan yang benar-benar pas, dengan penjelasan yang menyembuhkan. Maksudnya penjelasan yang benar-benar pas atau jelas. Maka fanazala innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan. Ini turun ayat ini, sungguhnya khamar dan juga judi rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sungguhnya judi, kemudian khamar, kemudian juga undian, itu semuanya najis atau kotoran setan. Maka fajtanibuhu, jauhilah oleh kalian. Mutlak ini udah haram nih. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa dakwah Al-Quran, ajakan Al-Quran ini berlakunya, ini cara berlakuannya bertahap. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung diharamin, enggak, tapi bertahap, pelan-pelan. Yang pertama, belum haram, peminta marotin nakhili, silakan ambil, boleh dibikin minuman keras. Kemudian udah mulai seperempat udah agak yang diharamkan. Qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'un nas. Seperempat itu udah dijelaskan keburukan-keburukannya. Kemudian mulai dibatasin, la taqrabus shalah wa antum sukara. Kalau mau minum jangan pas waktu sholat, ntar pas waktu lagi nggak sholat. Belum haram mutlak. Nah, baru ayat ini, innamal khamru wal maisiru. Innamal khamru wal maisiru, ini Al-Maidah bukan Al-Baqarah. Al-Baqarah yang sedang kita baca ini ayat 219 ya. 219. Ini belum mutlak haram, belum. Nanti baru mutlak haram di ayat innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ya, Al-Maidah. Bertahap. Kita juga begitu, saudara. Kalau kita mau ngajak orang, ya jangan langsung pluk gitu, jangan, pelan-pelan. Ajak ngopi dulu. Belum mau ngaji, biarin, nggak apa-apa, ngopi aja dulu. Ya, besokannya beli nasi padang. Ngajinya juga belum, nggak apa-apa. Ntar pengen ngaji dia malu. Gimana biasanya di pinggir, dia di luar. Itu yang di luar kan pada malu, nggak mau di dalam. Di luar aja, biarin, nggak apa-apa, biarin. Besokan lagi gas kopi lagi, masih di luar juga, biarin. Ntar lama-lama dia di dekat lekar. Lama-lama di dekat lekar, pelan-pelan. Ini namanya tadarruj bil ahkam. Bertahap dalam mengajak dan juga dalam menentukan hukum. Kemudian turunlah ayat ini, ayat Al-Maidah ini, innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan. Ini udah benar-benar mutlak haram. Faqala Umar, maka berkata Sayyidina Umar, intahaina ya Rabb, kami puas atau kami cukup ya Allah. Sayyidina Umar memang. Kita lihat saudara di situ Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, termasuk 10 orang yang dijanjikan surga. Termasuk 10 orang, di antaranya 10 orang itu Zubair, Tolhah. Tapi kalau kita lihat sejarahnya atau kita lihat riwayatnya, meskipun termasuk al-asyarah mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang dijanjikan surga, tapi beliau-beliau ini ya kadang-kadang khilaf juga. Khilaf, cuma khilafnya para sahabat ini demi turunnya hukum. Untuk turunnya hukum. Jadi barokahnya sahabat itu turun hukum. Dan kita tidak boleh mempertentangkan atau tidak boleh menggunjing tentang kekhilafan para sahabat itu. Tolhah, Zubair bin Awam itu juga termasuk orang-orang yang terkait atau orang-orang yang juga ikut serta dalam perang Jamal namanya. Perang Jamal itu perang Siti Aisyah lawan Sayyidina Ali. Perang juga Siti Aisyah sama Sayyidina Ali. Cuma kita nggak boleh menggunjing atau memperdalam pembahasan ini. Semua para sahabat adalah orang-orang mulia yang bertemu langsung Rasulullah, dan barokahnya para sahabat
Islam sampai sekarang kayak begini. Hukum ada, kemudian kita bisa melihat pelajaran-pelajaran ya dari barokahnya sahabat, kekhilafan-kekhilafannya ini bisa menurunkan hukum. Ini tentang khamar dan maisir. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfiqun, apakah yang akan mereka infakkan? Ayya qadrin yunfiqunahu, maksudnya sekedar apa atau seukuran apa yang mereka infakkan. Nazalat hadhil ayatu fi sya'ni amr nil Jamuh. Ayat ini turun dalam perkaranya Amr bin Jamuh. Sa'alan Nabi, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza natasaddaqu min amwalina, apa yang kami sedekahkan dari harta kami. Waqila, dan dikatakan satu pendapat lain, as-sailu Mu'adz bin Jabal wa Sa'labatu. Yang bertanya sebenarnya menurut satu pendapat bukan Amr bin Jamuh tapi Mu'adz bin Jabal dan Sa'labah. Faqala Ar-Razi, dan berkata Imam Ar-Razi, kana nasu lamma ra'au Allah wa rasulahu yahuddani 'alal infaq. Orang-orang ketika melihat bahwasannya Allah dan Rasulnya menganjurkan infak, wa yadullani 'ala 'azimi thawabihi, Allah dan Rasulnya menunjukkan 'ala 'azimi thawabihi, atas besarnya balasan infak, ganjaran infak. Sa'alu, maka mereka bertanya an miqdarima, tentang kadar atau ukuran harta, kullifu bihi, yang mereka dituntut bihi dengannya, dengan hal tersebut. Hal huwa kullul mal, apakah itu semua hartanya, au ba'duhu, atau sebagian saja. Fa'alamahumullahu ta'ala, maka Allah ta'ala memberitahu mereka, annal afwa, bahwa sungguhnya al-afwa itu apa, ayil fadilah, yang lebih, anil kifayah, dari kecukupan, makbulun, itu diterima. Kul, katakanlah ya Muhammad, al-afwa. Al-afwa di sini artinya bukan maaf, tapi masahula, sesuatu yang gampang, mimma yakunu fadilan, yaitu sesuatu yang merupakan kelebihan an hajatil insani, dari kebutuhan seseorang, fi nafsihi, untuk dirinya, wa iyalihi, keluarganya, wa man tarzamuhum mu'unatuhum, dan orang-orang yang wajib akannya, mu'unatuhum, biaya-biaya mereka. Setelah pertanyaan tentang judi dan minuman keras, judi dan arak, kemudian sebagian sahabat ada yang bertanya tentang infak, menginfakkan harta atau mensedekahkan harta. Bagaimana cara kami mensedekahkan harta ya Rasulullah? Kita melihat bahwasannya Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan kita untuk bersedekah, untuk infak fisabilillah. Apalagi kalau musim-musim perang, apalagi kalau musim-musim ekspedisi invasi militer, harus ke kota tertentu, maka biasanya Rasulullah mengumumkan siapa yang mau infak. Nah, ada pertanyaan, kalau Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan infak, gimana caranya infak? Apa semuanya kita kasih? Apa sebagiannya? Maka turun ayat ini, yas'alunaka madza yunfiqun. Ayat ini turun, qulil afwa, katakanlah Muhammad, al-afwa di sini maksudnya masahula mimma yakunu fadilan. Jadi sedekah kita, saudara, infak kita boleh sebagian saja, nggak harus semuanya. Kalau ngikutin ukurannya Sayyidina Utsman repot. Kalau ngikutin ukurannya Sayyidina Umar bin Khattab repot, separohnya, separuh hartanya. Kita punya duit 1 M, kemudian 500 juta dikasih buat hifzul amal. Kira-kira kira-kira bisa gak tuh? Setengah-setengah? Bisa Ustaz, orang cuma ngayal doang. Ngayal doang. Beneran, punya beneran, setengahnya dikasih. Berat. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, semuanya dikasih. Yang disisain cuma Allah dan Rasulnya aja buat keluarganya. Nah, kalau ngikutin yang seperti itu susah. Maka di sini kulil afwa, ini yang gampang saja. Kalau sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, dan juga kebutuhan orang-orang yang jadi tanggungan kita di luar keluarga, misalnya ada orang yang bantuin kita, ada karyawan atau ada tukang-tukang yang lagi kerja sama kita, itu disisihin dulu buat mereka. Kalau masih ada kelebihan, nah itulah yang diinfakkan, yang gampang. Jadi tidak semuanya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran
sangat mudah untuk mengamalkannya. Makbulun, jadi lebih kelebihan dari segala kecukupan. Kalau udah cukup untuk dirinya, keluarga, orang-orang yang menjadi tanggungan biayanya, udah cukup semua, maka yang lebih itu bisa dikeluarkan, itulah yang untuk diinfakkan. Kadzalika, seperti itulah, kama tabayyanallahu lakum qadral munfiqi, sebagaimana menjelaskan Allah untuk kalian qadral munfiqi, akan qadral munfaqi, akan ukuran harta yang diinfakkan, wa hukmal khamri wal maisiri, dan juga hukum khamar dan judi, hukum arak dan judi, bi anna fihi ma manafi'u fid dunya wa madarrun fil akhirah, bahwasannya dalam khamar dan judi itu ada manfaat di dunia tapi ada bahaya di akhirat. Seperti itulah yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan untuk kalian al-ayati, tanda-tanda kekuasaan Allah, ad-dallata, yang menunjukkan alal ahkami syar'iyyati, akan hukum-hukum agama, la'allakum tatafakkaruna, agar kalian berpikir. Demikianlah Allah menetapkan hukum-hukum itu. Khamar, maisir, haram, hati-hati, ada dosa, dan nanti di akhirat bisa bikin kita celaka, hati-hati. Nah, Allah menjelaskan itu. Kemudian harta sebagian hendaknya ada yang diinfakkan, itu Allah jelaskan untuk kalian supaya kalian berpikir. Tatafakkaruna, berpikir, fid dunya, di dunia, annaha faniyatun, bahwasannya dunia itu fana, hancur, dunia itu bakal hancur, wal akhirah, dan juga akhirah, berpikir tentang akhirat. Apa akhirat? Annaha baqiyatun, bahwa sungguhnya akhirat itu kekal, baqo. Fa idza tafakkartum, maka ketika kalian sudah berpikir fi ahwalid dunya wal akhirati, tentang keadaan dunia dan akhirat, alimtum, kalian akan tahu, annahu la budda min tarjihil akhirati, bahwasannya haruslah min tarjihil akhirati, memenangkan akhirat, alad dunia, atas dunia. Semua yang tadi disinggung tentang harta yang kudu diinfakkan, kemudian judi, demikian juga minuman keras, itu semua bagian dari dunia. Nah, dunia itu semuanya rusak atau binasa, pasti akan berlalu, hancur, tidak ada yang kekal. Yang kekal itu akhirat. Karenanya orang yang berpikir, tatafakkarun, orang yang berpikir ini akan memenangkan akhirat dan mengalahkan dunia. Kita, dunia yang dikumpulkan, dunia yang kita kumpulkan, itu yang masuk ke dalam perut kita, habis, itu udah habis dah di dunia tuh, di dunia. Nah, sedangkan yang keluar dari badan kita berupa amalan-amalan, sholat, zikir, ngaji, termasuk juga amalan-amalan hati atau ahwal, ikhlasnya kita, qanaahnya hati kita, termasuk imannya kita. Kita iman, yakin, percaya bahwa Allah itu bakal membimbing kita, yakin, percaya bahwa Allah itu nggak bakal nyia-nyiain kita. Allah pasti akan nuntun kita, nggak bakal kita dibiarin sendiri. Hati doang tuh, ada amalan hati, ada keyakinan hati seperti itu yang kekal. Nanti di akhirat akan ada buahnya, akan ada hasilnya, berupa sorga, berupa ganjaran-ganjaran Allah yang sangat banyak. Nah, yang ada pun yang dunia, yang masuk ke dalam perut kita, itu habis semuanya. Yang disimpan nih, simpan di rekening, habis tar loh. Kalau nggak buat kita ya buat ini, ahli waris, pasti habis. Tapi yang keluar dari diri kita, harta misalnya pada anak yatim, keluar dari diri kita, masukin ke asirat, masukin ke majlis-majlis, itu justru yang kekal. Demikian juga yang keluar dari diri kita, berupa sholat, berupa puasa, berupa bacaan Quran, keluar dari diri kita berupa keikhlasan hati, berupa qanaah, tawakal, iman kepada Allah, itu yang keluar dari kita, naik ke atas, dan itu yang kekal, nggak bakal habis itu nanti di dunia, nggak bakal habis di dunia, nggak habis di akhirat juga akan kekal, akan dilihat nanti, akan kita lihat balasan-balasannya. La'allakum tatafakkarun, ini mengajak kita supaya kita berpikir bahwa akhirat itu harus kita menangkan dan dunia harus kita kalahkan. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik untuk engkau, orang-orang Islam
daripada dunia. Wa yas'alunaka 'anil yatama wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.